Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mas Yo dan kita masih di segmen baca buku bareng Mas Yo. Oke sahabat-sahabat, di video kali ini saya akan baca buku dari Ajeng Brahm, Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, seri 1. Ya, saya akan baca cerita tentang kesempurnaan dan kesalahan yang di sini berjudul Dua Bata Jelek. Setelah kami membeli tanah untuk wihara kami pada tahun 1983, kami jatuh bangkrut. Kami terjerat hutang. Tidak ada bangunan di atas tanah itu, bahkan sebuah gubuk pun tak ada. Pada minggu-minggu pertama, kami tidur di atas pintu-pintu tua yang kami beli murah dari pasar loak. Kami mengganjal pintu-pintu itu dengan batu bata di setiap sudut untuk meninggikannya dari tanah. Tak ada matras, tentu saja. Kami kan petapa hutan. Biksu kepala mendapatkan pintu yang paling bagus, pintu yang datar. Pintu saya bergelombang dengan lubang yang cukup besar di tengahnya, yang dulunya tempat gagang pintu. Saya senang karena gagang pintu itu telah dicopot, tetapi malah jadi ada lubang persis di tengah-tengah ranjang pintu saya. Saya melucu dengan mengatakan bahwa sekarang saya tak perlu bangkit dari ranjang jika ingin ke toilet. Kenyataannya, ada saja angin masuk melewati lubang itu. Saya jadi tak bisa tidur nyenyak sepanjang malam-malam itu. Kami hanyalah biksu-biksu miskin yang memerlukan sebuah bangunan. Kami tak mampu membayar tukang. Bahan-bahan bangunannya saja sudah cukup mahal. Jadi saya harus belajar cara bertukang, bagaimana mempersiapkan pondasi, menyemen dan memasang batu bata, mendirikan atap, memasang pipa-pipa, pokoknya semuanya. Saya adalah seorang fisikawan teori dan guru SMA sebelum menjadi biksu, tidak terbiasa bekerja kasar. Setelah beberapa tahun, saya menjadi cukup terampil bertukang, bahkan saya menjuluki tim saya BBC, Buddhist Building Company. Tetapi pada saat memulainya, ternyata bertukang itu sangatlah sulit. Kelihatannya gampang membuat tembok dengan batu bata. Tinggal tuangkan seongok semen, sedikit ketok sana, sedikit ketok sini. Ketika saya mulai memasang batu bata, saya ketok satu sisi untuk meratakannya. Tetapi sisi lainnya malah jadi naik. Lalu saya ratakan sisi yang naik itu. Batu batanya jadi melenceng. Setelah saya ratakan kembali, sisi yang pertama jadi terangkat lagi. Coba aja sendiri. Sebagai seorang biksu, saya memiliki kesabaran dan waktu sebanyak yang saya perlukan. Saya pastikan setiap batu bata terpasang sempurna. Tak peduli berapa lama jadinya. Akhirnya saya menyelesaikan tembok batu bata saya yang pertama dan berdiri di baliknya untuk mengagumi hasil karya saya. Saat itulah saya melihatnya. Oh tidak, saya telah keliru menyusun dua batu bata. Semua batu bata lain sudah lurus, tetapi dua batu bata tersebut tampak miring. Mereka terlihat jelek sekali. Mereka merusak keseluruhan tembok. Mereka meruntuhkannya. Saat itu, semennya sudah terlanjur terlalu keras untuk mencabut dua batu bata itu. Jadi saya bertanya kepada kepala wihara, apakah saya boleh membongkar tembok itu dan membangun kembali tembok yang baru? Atau kalau perlu, meledakkannya sekalian. Saya telah membuat kesalahan dan saya menjadi gundah gulana. Kepala wihara bilang, tak perlu. Biarkan saja temboknya seperti itu. Ketika saya membawa para tamu, pertama, kami berkunjung keliling wihara kami yang baru setengah jadi. Saya selalu menghindarkan membawa mereka melewati tembok batu bata yang saya buat. Saya tak suka jika ada orang yang melihatnya. Lalu suatu hari, kira-kira 3-4 bulan setelah saya membangun tembok itu, saya berjalan dengan seorang pengunjung dan dia melihatnya. Itu tembok yang indah. Ia berkomentar dengan santainya. Pak, saya menjawab dengan terkejut. Apakah kacamata Anda tertinggal di mobil? Apakah penglihatan Anda sedang terganggu? Tidakkah Anda melihat dua batu bata jelek yang merusak keseluruhan tembok itu?
Apa yang ia ucapkan selanjutnya telah mengubah keseluruhan pandangan saya terhadap tembok itu, berkenaan dengan diri saya sendiri dan banyak aspek lainnya dalam kehidupan. Dia berkata, "Ya, saya bisa melihat 2 batu bata jelek itu, namun saya juga bisa melihat 998 batu bata yang bagus." Saya tertegun. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 3 bulan, saya mampu melihat batu bata lainnya selain 2 batu bata jelek itu. Di atas, di bawah, di kiri, di kanan dari 2 batu bata jelek itu adalah batu bata yang bagus, batu bata yang sempurna. Lebih dari itu, jumlah bata yang terpasang sempurna jauh lebih banyak daripada 2 batu bata jelek itu. Selama ini, mata saya hanya terpusat pada 2 kesalahan yang telah saya perbuat. Saya terbutakan dari hal-hal lainnya. Itulah sebabnya saya tak tahan melihat tembok itu, atau tak rela membiarkan orang lain melihatnya juga. Itulah sebabnya saya ingin menghancurkannya. Sekarang saya dapat melihat batu bata yang bagus. Tembok itu jadi tampak tak terlalu buruk lagi. Tembok itu menjadi seperti yang dikatakan pengunjung itu, sebuah tembok yang indah. Tembok itu masih tetap berdiri sampai sekarang. Setelah 20 tahun, namun saya sudah lupa persisnya di mana 2 batu bata jelek itu berada. Saya benar-benar tak dapat melihat kesalahan itu lagi. Berapa banyak orang yang memutuskan hubungan atau bercerai karena semua yang mereka lihat dari diri pasangannya adalah 2 bata jelek. Berapa banyak di antara kita yang menjadi depresi atau bahkan ingin bunuh diri karena semua yang kita lihat dalam diri kita hanyalah 2 bata jelek. Pada kenyataannya, ada banyak, jauh lebih banyak batu bata yang bagus. Di atas, di bawah, di kiri, di kanan dari bata yang jelek. Namun pada saat itu kita tak mampu melihatnya. Malahan, setiap kali kita melihatnya, mata kita hanya terfokus pada kekeliruan yang kita perbuat. Semua yang kita lihat adalah kesalahan, dan kita mengira yang ada hanyalah kekeliruan semata. Karenanya kita ingin menghancurkannya. Dan terkadang sayangnya kita benar-benar menghancurkan sebuah tembok yang indah. Kita semua memiliki 2 bata jelek dalam tanda kutip. Namun bata yang baik di dalam diri kita masing-masing jauh lebih banyak daripada bata yang jelek. Begitu kita melihatnya, semua akan tampak tak terlalu buruk lagi. Bukan hanya kita bisa berdamai dengan diri sendiri, termasuk dengan kesalahan-kesalahan kita. Namun kita juga bisa menikmati hidup bersama pasangan kita. Ini kabar buruk bagi pengacara urusan perceraian, tetapi ini kabar baik bagi Anda. Saya telah beberapa kali menceritakan anekdot ini pada suatu pertemuan. Seorang tukang bangunan mendatangi dan memberitahu saya tentang rahasia profesinya. "Kami, para tukang bangunan, selalu membuat kesalahan," katanya. "Tetapi kami bilang ke pelanggan kami bahwa itu adalah ciri unik yang tiada duanya di rumah-rumah tetangga. Lalu kami menagih biaya tambahan ribuan dolar." Jadi, ciri unik di rumah Anda bisa jadi awalnya adalah suatu kesalahan. Dengan cara yang sama, apa yang Anda kira sebagai kesalahan pada diri Anda, rekan Anda, atau hidup pada umumnya dapat menjadi sebuah ciri unik yang memperkaya hidup Anda di dunia ini tatkala Anda tidak terfokus lagi padanya. Ya, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan pernah melihat hal atau memutuskan suatu perkara hanya dari satu hal jelek yang kita pandang. Fokus kita harus kita rubah ke hal yang baik. Betapa banyak di antara kita yang sudah berbuat baik banyak, tetapi karena satu kesalahan dan kita terfokus dengan kesalahan itu dan kita menghancurkan semuanya, seperti kita ingin menghancurkan batu bata, seperti kita ingin menghancurkan tembok yang sangat indah hanya karena kita terfokus kepada 2 batu jelek saja. Semoga kisah ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.